5 ini hendaknya si istri yang sedang hamil ini hendaknya setiap Jumat Wage Purnama Dilem, kedua suami istri hendaknya mandi bersama di toyo anakan. Toyo anakan ini adalah toyo yang Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan dan shalom. Dan pada video kali ini saya ingin men-share kepada kalian semua tentang pantangan-pantangan atau perilaku yang terlarang yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sanak saudara yang sedang hamil. Dalam Lontar Bali ada paparan mengenai pantangan-pantangan dan etika yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang sedang hamil atau yang sedang bobot, bahasa Balinya. Namanya Lontar ini sebuah ajaran dari Buddhagama atau Buddhagama. Dalam lontar ini tertera dalam lontar Usada Tetengar Beling. Isi lontar ini memang lumayan tegas memaparkan. Di sana tulis, janganlah kalian mencemooh apalagi tidak percaya akan isi ajaran ini. Jika berlaku demikian akan menerima pahala yang tidak dikehendaki bagi orang yang hamil itu sendiri. Dan di sini bagi orang yang memakai logika ataupun tidak percaya dengan isi dari sebuah lontar ajaran dari orang Bali sendiri atau paparan dari karya-karya nenek moyang kita, mungkin Anda boleh percaya, boleh tidak, seperti itu. Tapi secara psikologi, apa yang nanti saya paparkan di sini memang sudah beberapa memang match seperti itu. Sudah berapa memang terbukti dan banyak juga ditulis bahwa memang kita harus memperlakukan orang yang hamil ini tidak boleh sembarangan, karena perilaku seorang ayah, seorang ibu atau perilaku lingkungannya bisa berpengaruh terhadap janin. Oke, dan langsung saja kita bahas apa isi dari lontar Buddhagama ini yang tertulis di dalam Usada Tetengar Beling seperti itu. Dan yang pertama, ini pantangan yang tulis di situ adalah jangan membangunkan istri yang sedang hamil dalam keadaan tertidur lelap. Artinya jangan dibangunkan dengan sengaja atau dengan spontan atau dengan tiba-tiba seperti itu. Itu memang terlarang buat ibu yang sedang hamil atau istri yang sedang hamil ini. Kemudian yang kedua, jangan juga melangkahi atau bahasa Balinya ngungkulin atau ngecosin bagian badan pada istri atau saudara yang sedang hamil. Artinya kalau dalam posisi tidur, seorang suami harus di bagian sisinya tidur supaya ketika ada keperluan tidak melangkahi istrinya seperti itu. Jadi seorang suami harus di tepi, kemudian sang istri harus tidur lebih di tengah seperti itu. Jadi si suami ini tidak perlu melangkahi istri yang sedang hamil. Ini penjelasannya adalah yang tertulis di sana, karena orang yang sedang hamil pada saat ia tidur, ia sedang didoa restui oleh Sang Hyang Suksema. Sang Hyang Suksema ini artinya adalah Sang Hyang Tunggal beserta Dewa Kala beserta roh nenek moyang atau luhur dari pihak si suami maupun istri. Yang pada intinya ini membentuk jiwa si bayi dalam perut ibunya yang mengandung. Di sana ikut serta juga Dewa Kala Mertiu dan Sang Hyang Brahmawisesa memberi doa restu. Itulah yang menyebabkan bayi dalam seorang istri tidak boleh dilangkahi atau dikecosin atau diungkulin seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, jangan membayang-bayangi seorang hamil yang sedang makan, baik makanannya maupun orangnya sendiri. Tidak boleh membayang-bayangi. Di sini maksudnya adalah kena bayangan kita, artinya ngelawatin, bahasa Balinya jangan ngelawatin seperti itu. Karena apa? Karena dalam penjelasan lontar ini disebutkan karena akibatnya bisa kena sumpah serapah dari Sang Hyang Suksema, Dewa Kala dan para leluhur.
menyebabkan bayi meninggal dalam kandungan, bayi sukar keluar dari rahim, dan juga bayi lahir tidak belum waktunya atau bayi prematur. Dan kemudian yang keempat, jangan mendengarkan atau mengomongkan kata-kata yang kurang sedap atau yang menyakitkan hati yang bersifat tidak sopan, porno pada waktu istri hamil sedang makan. Ini masih makan juga. Termasuk memarahi sesuatu atau seseorang atau anak atau misalnya pembantu atau tetangga kita di depan istri yang sedang makan. Ini tidak boleh, karena pada waktu istri makan, sang bayi dalam kandungan sedang beryoga samadhi. Itu menurut Lontar ini. Itu sangat berbahaya kalau dilakukan, bisa menyebabkan dari sakit berat bagi si ibu atau si bayi ini di kemudian hari. Juga berakibat tidak kekalnya dalam hubungan suami istri dalam penjelmaan yang akan datang. Jadi sudah terawangan ini sudah ke masa depan. Dan disebutkan karena Sang Yang Kamituh dan Sang Yang Penjaga Nyawa tidak menyukai hal demikian, akan menimbulkan penyakit berupa sifat rajah, tamah, atau nafsu, kegelapan, dan kebodohan, seperti itu. Dan kemudian yang kelima, ini terlebih pada perilaku dan etika seorang, perilaku yang dilakukan oleh suami atau istri yang punya kehamilan, seperti itu. Yang kelima ini, hendaknya si istri yang sedang hamil ini hendaknya setiap Jumat Wage, Purnama Dilem, kedua suami istri hendaknya mandi bersama di toyo anakan. Toyo anakan ini adalah toyo yang keluar dan atau permandian air bersih, atau hendaknya mandi di pantai dengan tujuan membersihkan diri, melukat atau meruat, seperti itu. Dan kemudian yang keenam, jangan lupa pada hari-hari tertentu mohon air suci untuk peruatan juga pengelukatan di kemulan. Jadi biasanya orang Bali mencari hari yang baik untuk memuja Betara Guru, kemudian minta pengelukatan atau pengeruatan supaya si janin ini nantinya selamat dan mendapatkan perlindungan dari leluhurnya, seperti itu. Dan kemudian yang ketujuh, usahakan dalam aktivitas ini selalu bertutur kata dalam aktivitas sehari-hari, bertutur kata yang lemah lembut, karena proses pembentukan bayi untuk Lontar ini adalah membutuhkan energi yang lemah lembut, seperti itu. Antara sperma dan ovum itu membutuhkan energi yang lemah lembut sehingga terbentuklah janin yang sempurna. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh melakukan hubungan suami istri pada saat kondisi marah. Artinya dalam hubungan suami istri itu harus dalam kondisi tenang, tidak boleh marah. Jadi walaupun hamil biasanya kan banyak yang masih bisa berhubungan intim dengan pasangannya, seperti itu. Usahakan jangan sampai dalam kondisi yang marah. Itu yang disebutkan dalam Lontar, seperti itu. Kemudian yang kesembilan, suami istri yang sedang hamil jangan membayangkan wanita atau pria lain ketika berhubungan suami istri atau berhubungan intim. Artinya ketika melakukan hubungan suami istri dalam keadaan hamil, si pria ini jangan sampai membayangkan wanita lain, atau kemudian si wanita yang sedang hamil membayangkan pria yang lain, seperti itu. Jadi ini sangat dilarang dalam keadaan hamil itu sendiri. Jadi memang ini juga sesuatu yang tidak etis, sesuatu yang memang bibit-bibit yang tidak bagus juga. Kalau kita sudah punya suami atau sudah punya istri, kemudian masih membayangkan wanita lain, masih mengidamkan pria lain, ini akan vibrasi dari kita sendiri akan ditangkap juga oleh si janin ini, seperti itu. Jadi sifat-sifat seperti ini juga pengaruh pada janin. Yang ke-10, suami istri yang sedang hamil jangan memakan surudan atau prasadam atau bekas sajian dari orang melukat,
meruat, bekas sajian orang yang ngaben, bekas sajian penebus bayo, bekas sajian dari orang akil balik, dan bekas sajian pada upacara perkawinan atau kewiwahan seperti itu. Jadi sajian di luar itu dibolehkan, seperti misalnya sajian aturan di pura seperti itu, dan inilah yang dilarang. Kalau yang 10 ini kemungkinan memang secara vibrasi kepada janin ini memang tidak bagus, karena ini lebih kepada manusianya, lebih kepada sifat-sifat keduniawian. Jadi tidak bagus untuk si janin itu sendiri. Janin ini dalam perkembangannya membutuhkan yang namanya energi ketuhanan, bukan energi kemanusiaan seperti itu. Kemudian yang 11, suami istri yang sedang hamil jangan sampai memakan daging babi guling dan sebuah jenis olahan babi guling beserta lawar-lawarnya. Jadi misalnya kan babi guling kan biasanya ditemani dengan lawar, dengan olahan-olahan remian dan urutan dan sebagainya. Jadi tidak boleh asal berbau babi guling. Jadi, suami istri yang sedang hamil jangan makan daging babi guling dan semua jenis olahan babi guling beserta lawar-lawarnya. Dan kemudian yang ke-12, suami istri yang sedang hamil tidak boleh makan daging kerbau. Tidak boleh memakan daging kerbau. Yang ke-13, suami istri yang sedang hamil tidak boleh memakan makanan yang pedas-pedas, dan ini memang sudah umum. Bahkan pada dokter secara medis pun tidak menyarankan seorang yang sedang hamil memakan makanan yang keras-keras, masuk makanan yang pedas-pedas atau lalah sebalinya. Kemudian yang ke-14, suami istri yang sedang hamil tidak boleh menjual binatang ternak miliknya sendiri. Seperti itu, karena secara psikologi memang ketika seorang kehilangan ternak kesayangannya atau hewan yang mereka pelihara bertahun-tahun, ini menimbulkan yang namanya kesedihan atau kehilangan. Ini juga pengaruh terhadap janin itu sendiri. Kemudian yang ke-15, yang terakhir, suami istri yang sedang hamil tidak boleh membayar kaul atau sesangi, atau dalam bahasa nasionalnya atau bahasa istilah tetangga kita pinjam nazar, atau kaul atau sesangi atau nasar. Tidak boleh membayar kaul, sesangi atau nasar menggunakan babi guling atau daging kerbau. Seperti itu, karena ini memang sejak awal penjelasan tadi memang yang tonjolkan daging tidak boleh dimakan adalah babi guling dan juga daging kerbau. Nah, itulah 15 pantangan atau larangan di dalam lontar usaha Tengger Bling. Ini merupakan ajaran dari Buddha Gamo, dan juga disebut dengan wejangan dari Betara Dharma Siwo, karena Siwo Buddha ngaran tunggal seperti itu. Dan mungkin ini bisa menjadi sebuah pengetahuan atau sebuah referensi bagi kalian yang sedang hamil hari ini, atau bagi kalian yang berencana hamil ya, atau berencana mempunyai anak kembali ya. Bagi kalian yang ingin anaknya selamat, mempunyai anak yang seputra, mempunyai anak yang Dewi Sampat atau mempunyai sifat-sifat kedewataan, ada baiknya Anda mengikuti dari pantangan-pantangan dan etika-etika yang harus dijalani, yang 15 item yang saya share tadi. Jadi ini adalah dalam nota itu disebutkan bahwa apabila kalian melakukan berato ini atau pantangan ini atau larangan ini, maka kalian mempunyai anak yang mempunyai sifat kedewataan, mempunyai anak yang berbakti kepada orang tua, atau anak yang seputra seperti itu. Dan mudah-mudahan kalian yang menonton mendapat pelajaran, kemudian mendapat sebuah ilmu, dan saya yakin 90% orang belum pernah mendengar tentang 15 item atau larangan seperti ini, karena ini memang sifatnya sangat kuno, sangat rahasia seperti itu. Dan ini memang hanya dibaca oleh segelintir orang, kemudian
menjadi sebuah pengetahuan oleh segelintir orang. Dan hari ini saya share buat kalian supaya kalian juga punya pemahaman dari turunan leluhur dan nenek moyang kita sendiri, supaya tetap lestari seperti itu. Dan silahkan share kepada teman, tetangga, atau siapapun yang sedang hamil atau berencana punya kehamilan. Dan sampai jumpa pada video saya berikutnya mengenai pantangan seorang ibu yang mempunyai seorang bayi seperti itu. Nanti saya share bagaimana pantangannya seorang ibu yang punya bayi, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.